Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 2 November, judul renungan kita, Berdoa Senantiasa. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 dan 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dasar kepercayaan ke-11, bertumbuh di dalam Kristus. Dalam kebebasan yang baru di dalam Yesus, kita dipanggil untuk bertumbuh, menjadi serupa dengan karakternya, bersekutu dengannya setiap hari di dalam doa, makan firman-Nya, merenungkannya dan pemeliharaannya, menyanyikan puji-pujian baginya. Aktivitas pertama, terakhir, dan di sela-sela aktivitas seorang Kristen haruslah berupa doa. Kita berdoa saat bangun tidur, berdoa saat akan tidur, berdoa saat makan, berdoa saat bekerja, berdoa saat bermain, berdoa saat takut, berdoa saat bahagia. Paham? Berdoa. Anak-anak, ada 4 hal yang tercantum dalam bagian dasar kepercayaan ke-11 ini. Doa, meditasi, belajar, dan pujian. Tidak ada satupun dari keempat hal tersebut yang dapat dilakukan tanpa doa. Doa dapat didefinisikan sebagai kita berbicara dengan Tuhan. Doa mencakup permintaan, pengakuan, pertanyaan, mengekspresikan semua perasaan Anda. Jika itu penting bagi Anda, maka itu penting juga bagi Tuhan. Meditasi dapat didefinisikan sebagai Tuhan yang berbicara kembali. Ada orang yang akan mendorong Anda untuk dengarkan saja suara hati itu. Itulah Tuhan. Belum tentu. Baik doa Anda kepada Tuhan maupun mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan akan dibentuk dan diinformasikan oleh studi Alkitab Anda yang cermat dan penuh dedikasi. Sekali lagi, hal ini harus didasari dengan doa. Roh Kuduslah yang mengilhami kata-kata itu, dan Roh Kudus dapat memperjelasnya bagi Anda, serta memberikan nuansa untuk keadaan pribadi Anda. Tetapi itu hanya berupa nuansa, bukan tafsiran yang sama sekali baru hanya untuk Anda. Kita memang perlu belajar untuk diam dan menunggu Allah menjawab. Jika kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan Allah, berbicara dan kemudian pergi tanpa mendengarkan, kita akan segera kehilangan semua teman kita. Pujian juga merupakan doa, baik dilakukan dengan kata-kata, tindakan, nyanyian, atau hanya dengan duduk dan menghembuskan sukacita saat Anda menyaksikan matahari terbenam yang spektakuler. Itu adalah bagian yang mudah. Bagian yang sulit adalah memuji di tengah-tengah krisis. Namun, jika Anda mencobanya, meskipun sulit, Anda akan menemukan cadangan kekuatan dan kedamaian yang tidak dapat Anda temukan dengan cara lain. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Teman terkasih,
lebih dekat dari hati saya sendiri bersama saya. Buat saya tetap terhubung. Ajari saya hari ini sepanjang hari saya milikmu. Amin.